Halo teman-teman, kembali lagi dalam pembelajaran Neraca Pembayaran Internasional, mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu yaitu Ibu Fahmi Susanti SKM MM. Dalam pembelajaran Neraca Pembayaran Internasional, di sini kita akan membahas mengenai definisi. Apa itu definisi neraca pembayaran internasional? Neraca pembayaran internasional suatu negara biasanya disebut dengan neraca pembayaran luar negeri, balance of payments, balance of international payments, atau international balance of payments. Biasa didefinisikan sebagai suatu ikhtisar yang tersusun secara sistematik yang memuat semua transaksi-transaksi ekonomi luar negeri yang diadakan oleh penduduk negara bersangkutan untuk jangka waktu tertentu, dan pada umumnya jangka waktu yang digunakan adalah jangka waktu 1 tahun. Secara singkat, definisi neraca pembayaran internasional yaitu bentuk neracanya yang dicatat hanya dalam transaksi ekonomi untuk penduduk, yaitu pribadi, pemerintah, perusahaan, maupun NGO. Jangka waktunya yaitu jangka waktu tertentu biasanya selama 1 tahun. Selanjutnya, apa itu kegunaan analisis neraca pembayaran internasional? Kegunaan neraca pembayaran internasional yaitu 1. Menganalisis komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara, transaksi mana yang lebih menonjol, barang, jasa, ataukah modal. Lalu yang kedua yaitu menganalisis negara mitra utama suatu negara dalam hubungan ekonomi internasional. Yang ketiga, menganalisis posisi cadangan devisa suatu negara yang menunjukkan tingkat kesehatan ekonomi suatu negara. Dan yang terakhir yaitu dasar bagi lembaga donor seperti IMF untuk memberikan bantuan, misal Structural Adjustment Program, diberikan untuk negara yang mengalami defisit NPI parah. Selanjutnya yang akan kita bahas dalam pembelajaran ini yaitu pos-pos dalam neraca pembayaran internasional. Di sini pos-pos dalam neraca pembayaran internasional dibagi menjadi 2, yaitu transaksi-transaksi di atas garis atau upper the line dan transaksi-transaksi di bawah garis atau below the line, yaitu transaksi bayangan sebagai konsekuensi dari transaksi di atas garis. Selanjutnya untuk apa saja transaksi-transaksi di atas garis atau upper the line. Di sini transaksi-transaksi di atas garis yaitu ada neraca perdagangan yang mencatat ekspor dan impor khusus barang atau komoditi. Lalu ada neraca jasa untuk mencatat ekspor dan impor jasa atau intangible goods. Dan yang ketiga yaitu penjumlahan neraca, di mana penjumlahan neraca perdagangan dan neraca jasa disebut neraca bertransaksi berjalan. Lalu yang keempat ada neraca modal, yaitu mencatat ekspor modal atau capital outflow dan impor modal yaitu capital inflow. Selanjutnya yaitu transaksi-transaksi di bawah garis atau below the line. Di sini cadangan devisa yaitu seluruh valuta asing yang dikelola oleh bank sentral. Batas aman jumlah cadangan devisa suatu negara menurut IMF adalah cukup untuk kebutuhan 3 bulan impor. Contoh, cadangan devisa pada saat bulan Maret 2009 adalah 54,8 miliar dolar AS atau cukup untuk impor 5 bulan. Selanjutnya yang kita akan bahas dalam pembelajaran ini yaitu pos kesalahan dan selisih atau error and omission. Di samping neraca atau pos-pos yang sudah disebut, ada pos yang disebut sebagai kesalahan dan selisih perhitungan atau yang disebut dengan error and omission. Error adalah selisih perhitungan karena kesalahan pencatatan, sedangkan omission adalah selisih perhitungan karena transaksi yang tidak tercatat, misalnya penyelundupan. Lalu, apa saja penggolongan lain transaksi dalam NPI? Di sini, penggolongan transaksi lain dalam NPI ada 2, yaitu transaksi otonom dan transaksi kompensasi. Transaksi otonom yaitu transaksi yang timbul atas inisiatif pihak tertentu dan bukan sebagai akibat atau ikutan dari transaksi lain, misal ekspor dan impor. Lalu yang untuk transaksi kompensasi yaitu transaksi yang timbul sebagai akibat atau kompensasi dari transaksi lain. Contohnya yaitu modal keluar jangka pendek atas pembayaran secara kredit ekspor barang. Selanjutnya,
Apa saja kriteria posisi dari NPI? Yaitu seimbang bila cadangan devisa tidak bertambah, transaksi kredit otonom sama dengan transaksi debit otonom. Surplus bila cadangan devisa bertambah, transaksi kredit otonom lebih besar dari transaksi debit otonom. Dan defisit bila cadangan devisa berkurang, transaksi debit otonom lebih dari transaksi debit otonom. Dan apa kaitan posisi NPI dengan nilai tukar? Di sini kaitannya yaitu jika neraca pembayaran internasional seimbang, maka kurs mata uang domestik terhadap mata uang asing cenderung stabil. Dan jika neraca internasional defisit, maka kurs mata uang domestik terhadap mata uang asing cenderung melemah atau terdepresiasi. Dan jika neraca internasional surplus, maka kurs mata uang domestik terhadap mata uang asing cenderung menguat atau terapresiasi. Di sini juga kita akan membahas mengenai beberapa masalah dalam NPI. Masalah dalam NPI yaitu 1. Neraca jasa selalu defisit karena pembayaran bunga dan utang luar negeri Indonesia yang masih besar. 2. Komposisi arus modal masuk dalam neraca modal yang lebih didominasi oleh investigasi portofolio. 3. Pada neraca perdagangan, meskipun surplus tetapi ekspor yang menjadi tumpuan Indonesia. Dan yang keempat, impor non-migas yang merupakan 78,2% dari total impor nilai cukup besar membuat rawan defisit. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih telah menonton dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua.